Limpo pada Jumat 16 Juni, dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terseret isu dugaan tindak pidana korupsi. Syahrul Yassin Limpo juga dijadwalkan memenuhi panggilan KPK pada Jumat 16 Juni hari ini. KPK memanggil Yassin Limpo soal penyelidikan di Kementerian Pertanian. Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga menuturkan bahwa Yassin Limpo dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK pada Jumat hari ini. Mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Yassin Limpo merupakan Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju pada periode 2019-2024. Syahrul Yassin Limpo merupakan kader Partai Nasdem. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada 2008 sampai 2018. Sebelum menjabat sebagai gubernur, Syahrul Yassin Limpo juga pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Goa selama 2 periode. Kemudian Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai wakil gubernur selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo dinilai berhasil untuk meningkatkan beberapa produksi beras tanah air. Hasilnya, Indonesia juga tak lagi impor beras selama 3 tahun terakhir. Sejumlah keberhasilan lain dari Syahrul Yassin Limpo juga membuatnya mendapatkan rekor muri, yang mana diantaranya adalah keberhasilannya membuat gerakan IP 400 atau tanam dari panen padi 4 kali dalam setahun. Hati-hati mengelola keuangan negara, karena kita kelola. Beredar kabar jika Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bakal dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Terkait kabar ini, Presiden Joko Widodo buka suara. Presiden memperingatkan para menterinya agar tidak masuk dalam putaran korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Spekulasi juga beredar bahwa politisi Partai Nasdem, Syahrul, bakal disidik dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat dikonfirmasi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis 15 Juni 2023, Presiden mengungkapkan responnya. Jokowi meminta agar hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung ke KPK. Kepala negara kembali menegaskan bahwa para menteri diminta untuk hati-hati mengelola keuangan negara. Menurutnya, anggaran di kementerian sangatlah besar. Oleh karenanya, perlu dikontrol, diawasi, dan dicek sekecil apapun uang itu. Sementara KPK membenarkan jika pihaknya tengah melakukan penyelidikan di Kementan. Penyelidikan ini bertujuan untuk menemukan bukti awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah pihak pun telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Ali mengatakan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan bersumber dari laporan masyarakat. Kan bola balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget. Harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Kan bola balik saya sampaikan, sekecil apapun, itu urusannya siapa gitu. Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Syahrul Yassin Limpo kini diisukan tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menteri Pertanian atau Mentan RI itu diduga terlibat korupsi di lembaga Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Isu ini pertama kali diungkapkan oleh akun Instagram @PDOproject pada Rabu 14 Juni 2023. Di mana dalam unggahannya, Syahrul Yassin Limpo disebut-sebut akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan juga suap. Akun PDOproject juga menyebutkan KPK akan menetapkan 2 pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Di sisi lain, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menanggapi hal tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini KPK tengah membuka penyelidikan suatu kasus dugaan korupsi dengan menyeret mantan Syahrul Yassin Limpo tersebut. Setelah kabar itu mencuat, aspek kehidupan politisi dari Partai Nasdem turut disorot, termasuk harta kekayaan sang menteri. Dilansir dari tribunnews.com melalui laman ELHKPN, Syahrul Yassin Limpo memiliki harta 20 miliar lebih. Hal tersebut sesuai dengan laporan ELHKPN yang dilaporkan pada 31 Januari 2023 untuk periodik 2022, di mana harta Menteri Pertanian tersebut didominasi oleh tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 11,3 miliar. Kemudian harta bergerak milik Syahrul Yassin Limpo lainnya mencapai 1,1 miliar. Syahrul Yassin Limpo juga dilaporkan memiliki kas dan setara kas dengan nilai mencapai 6 miliar. Dengan total harta tersebut, Syahrul Yassin Limpo tercatat tidak memiliki hutang. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 23 Oktober 2019 atau di periode kedua pemerintahan Jokowi. Karir politik pria kelahiran 16 Maret 1955 itu dimulai dari bawah dengan menjadi Bupati Goa selama 2 periode. Setelah itu ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Usai menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode, 2008 hingga 2018 didampingi Agus Arifin Numang sebagai Wakil Gubernur. Setelah itu, ia dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertanian, tepatnya pada tahun 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka kasus korupsi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul masih dalam proses penyelidikan. Asep mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci soal kasus yang menjerat Menteri Pertanian tersebut. Namun, sejumlah pihak telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan,
Penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian bersumber dari laporan masyarakat. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu pada proses penegakan hukum. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 2019. Ia merupakan menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf yang berasal dari Partai Nasdem. Harta kekayaan Syahrul jika dilihat dari situs LHKPN mencapai 20 miliar lebih. Sumber kekayaannya mayoritas berasal dari kepemilikan tanah dan juga bangunan. Belakangan, sebuah akun Instagram menyebut Syahrul akan menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan suap. Selain Syahrul, ada 2 pejabat di Kementan lain yang juga menjadi tersangka. Namun, informasi tersebut masih belum dibenarkan KPK karena penyelidikan sedang berlangsung. Partai Nasdem menanggapi ditundanya pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni 2023. Nasdem memastikan kadernya tersebut tak menghindari pemanggilan KPK. Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun ia tak menghadiri jadwal pemeriksaan yang sudah ditentukan karena menghadiri G20 di India. KPK lalu menentukan jadwal pemanggilan ulang terhadap kader Partai Nasdem itu pada Senin 19 Juni. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Dedi Ramanta, memastikan anggotanya tak menghindar terhadap panggilan KPK. Menurutnya, Yassin Limpo hanya meminta penundaan waktu berkaitan dengan jadwal acara kenegaraan. Menurutnya, pemanggilan terhadap Yassin Limpo merupakan hal yang biasa. Namun, ia menduga tak ada masalah serius yang bisa menjerat Mentan. Pasalnya, selama menjadi Menteri, Yassin Limpo dinilai tak memiliki masalah dalam jabatannya dan bekerja bersih. Ia juga meyakini Syahrul Yassin Limpo memiliki reputasi selama menjabat sebagai Mentan. Jadi, berharap kasus tersebut tidak menjadi margin of terror. Ia menegaskan hal itu agar pemilihan umum 2024 tidak terkesan teror. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang.
Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terseret isu dugaan tindak pidana korupsi. Syahrul Yassin Limpo juga dijadwalkan memenuhi panggilan KPK pada Jumat 16 Juni hari ini. KPK memanggil Yassin Limpo soal penyelidikan di Kementerian Pertanian. Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga menuturkan bahwa Yassin Limpo dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK pada Jumat hari ini. Mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Yassin Limpo merupakan Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju pada periode 2019-2024. Syahrul Yassin Limpo merupakan kader Partai Nasdem. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada 2008 sampai 2018. Sebelum menjabat sebagai gubernur, Syahrul Yassin Limpo juga pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Goa selama 2 periode. Kemudian Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai wakil gubernur selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo dinilai berhasil untuk meningkatkan beberapa produksi beras tanah air. Hasilnya Indonesia juga tak lagi impor beras selama 3 tahun terakhir. Sejumlah keberhasilan lain dari Syahrul Yassin Limpo juga membuatnya mendapatkan rekor muri, yang mana diantaranya adalah keberhasilannya membuat gerakan IP 400 atau tanam dari panen padi 4 kali dalam setahun. Hati-hati mengelola keuangan negara, karena kita kelola. Beredar kabar jika Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bakal dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Terkait kabar ini, Presiden Joko Widodo buka suara. Presiden memperingatkan para menterinya agar tidak masuk dalam putaran korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Spekulasi juga beredar bahwa politisi Partai Nasdem Syahrul bakal disidik dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat dikonfirmasi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis 15 Juni 2023, Presiden mengungkapkan responnya. Jokowi meminta agar hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung ke KPK. Kepala negara kembali menegaskan bahwa para menteri diminta untuk hati-hati mengelola keuangan negara. Menurutnya, anggaran di kementerian sangatlah besar. Oleh karenanya, perlu dikontrol, diawasi, dan dicek sekecil apapun uang itu. Sementara KPK membenarkan jika pihaknya tengah melakukan penyelidikan di Kementan. Penyelidikan ini bertujuan untuk menemukan bukti awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah pihak pun telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Ali mengatakan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan bersumber dari laporan masyarakat. Kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget. Harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Kan bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun, itu urusannya siapa gitu. Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Syahrul Yassin Limpo kini diisukan tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menteri Pertanian atau Mentan RI itu diduga terlibat korupsi di lembaga Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Isu ini pertama kali diungkapkan oleh akun Instagram @pdioproject pada Rabu 14 Juni 2023.
di mana dalam unggahannya Syahrul Yassin Limpo disebut-sebut akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan juga suap. Akun Video Project juga menyebutkan KPK akan menetapkan 2 pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Di sisi lain, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menanggapi hal tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini KPK tengah membuka penyelidikan suatu kasus dugaan korupsi dengan menyeret mantan Syahrul Yassin Limpo tersebut. Setelah kabar itu mencuat, aspek kehidupan politisi dari Partai Nasdem turut disorot, termasuk harta kekayaan sang menteri. Dilansir dari tribunnews.com melalui laman ELHKPN, Syahrul Yassin Limpo memiliki harta 20 miliar lebih. Hal tersebut sesuai dengan laporan ELHKPN yang dilaporkan pada 31 Januari 2023 untuk periodik 2022, di mana harta Menteri Pertanian tersebut didominasi oleh tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 11,4 miliar. Kemudian harta bergerak milik Syahrul Yassin Limpo lainnya mencapai 1,1 miliar. Syahrul Yassin Limpo juga dilaporkan memiliki kas dan setara kas dengan nilai mencapai 6 miliar. Dengan total harta tersebut, Syahrul Yassin Limpo tercatat tidak memiliki hutang. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 23 Oktober 2019 atau di periode kedua pemerintahan Jokowi. Karir politik pria kelahiran 16 Maret 1955 itu dimulai dari bawah dengan menjadi Bupati Goa selama 2 periode. Setelah itu, ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Usai menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode, 2008 hingga 2018 didampingi Agus Arifin Numang sebagai Wakil Gubernur. Setelah itu, ia dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertanian, tepatnya pada tahun 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka kasus korupsi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul masih dalam proses penyelidikan. Asep mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci soal kasus yang menjerat Menteri Pertanian tersebut. Namun, sejumlah pihak telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian bersumber dari laporan masyarakat. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu pada proses penegakan hukum. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 2019. Ia merupakan menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf yang berasal dari Partai Nasdem. Harta kekayaan Syahrul jika dilihat dari situs LHKPN mencapai 20 miliar lebih. Sumber kekayaannya mayoritas berasal dari kepemilikan tanah dan juga bangunan. Belakangan, sebuah akun Instagram menyebut Syahrul akan menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan suap. Selain Syahrul, ada 2 pejabat di Kementan lain yang juga menjadi tersangka. Namun, informasi tersebut masih belum dibenarkan KPK karena penyelidikan sedang berlangsung. Partai Nasdem menanggapi ditundanya pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni 2023. Nasdem memastikan kadernya tersebut tak menghindari pemanggilan KPK. Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun ia tak menghadiri jadwal pemeriksaan yang sudah ditentukan karena menghadiri G20 di India. KPK lalu menentukan jadwal pemanggilan ulang terhadap kader Partai Nasdem itu pada Senin 19 Juni. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Dedi Ramanta, memastikan anggotanya tak menghindar terhadap panggilan KPK. Menurutnya, Yassin Limpo hanya meminta penundaan waktu berkaitan dengan jadwal acara kenegaraan. Menurutnya, pemanggilan terhadap Yassin Limpo merupakan hal yang biasa. Namun, ia menduga
tak ada masalah serius yang bisa menjerat Mentan. Pasalnya selama menjadi Menteri Yassin Limpo dinilai tak memiliki masalah dalam jabatannya dan bekerja bersih. Ia juga meyakini Syahrul Yassin Limpo memiliki reputasi selama menjabat sebagai Mentan. Jadi berharap kasus tersebut tidak menjadi margin of terror. Ia menegaskan hal itu agar pemilihan umum 2024 tidak terkesan teror. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terseret isu dugaan tindak pidana korupsi. Syahrul Yassin Limpo juga dijadwalkan memenuhi panggilan KPK pada Jumat 16 Juni hari ini. KPK memanggil Yassin Limpo soal penyelidikan di Kementerian Pertanian. Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga menuturkan bahwa Yassin Limpo dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK pada Jumat hari ini. Mulai pukul 9:30 waktu Indonesia Barat, Yassin Limpo merupakan Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju pada periode 2019-2024. Syahrul Yassin Limpo merupakan kader Partai Nasdem. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada 2008 sampai 2018. Sebelum menjabat
menjabat sebagai gubernur, Syahrul Yassin Limpo juga pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Goa selama 2 periode. Kemudian Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai wakil gubernur selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo dinilai berhasil untuk meningkatkan beberapa produksi beras tanah air. Hasilnya Indonesia juga tak lagi impor beras selama 3 tahun terakhir. Sejumlah keberhasilan lain dari Syahrul Yassin Limpo juga membuatnya mendapatkan rekor muri, yang mana diantaranya adalah keberhasilannya membuat gerakan IP 400 atau tanam dari panen padi 4 kali dalam setahun. Hati-hati mengelola keuangan negara, karena kita kelola. Beredar kabar jika Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bakal dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Terkait kabar ini, Presiden Joko Widodo buka suara. Presiden memperingatkan para menterinya agar tidak masuk dalam putaran korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Spekulasi juga beredar bahwa politisi Partai Nasdem, Syahrul, bakal disidik dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat dikonfirmasi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis 15 Juni 2023, Presiden mengungkapkan responnya. Jokowi meminta agar hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung ke KPK. Kepala negara kembali menegaskan bahwa para menteri diminta untuk hati-hati mengelola keuangan negara. Menurutnya, anggaran di kementerian sangatlah besar. Oleh karenanya, perlu dikontrol, diawasi, dan dicek sekecil apapun uang itu. Sementara KPK membenarkan jika pihaknya tengah melakukan penyelidikan di Kementan. Penyelidikan ini bertujuan untuk menemukan bukti awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah pihak pun telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Ali mengatakan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan bersumber dari laporan masyarakat. Kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Kan bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun, itu urusannya siapa, gitu. Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Syahrul Yassin Limpo kini diisukan tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menteri Pertanian atau Mentan RI itu diduga terlibat korupsi di lembaga Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Isu ini pertama kali diungkapkan oleh akun Instagram @PDOproject pada Rabu 14 Juni 2023. Di mana dalam unggahannya, Syahrul Yassin Limpo disebut-sebut akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan juga suap. Akun PDO Project juga menyebutkan KPK akan menetapkan 2 pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Di sisi lain, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menanggapi hal tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini KPK tengah membuka penyelidikan suatu kasus dugaan korupsi dengan menyeret mantan Syahrul Yassin Limpo tersebut. Setelah kabar itu mencuat, aspek kehidupan politisi dari Partai Nasdem turut disorot, termasuk harta kekayaan sang menteri. Dilansir dari tribunnews.com melalui laman ELHKPN, Syahrul Yassin Limpo memiliki harta 20 miliar lebih. Hal tersebut sesuai dengan laporan ELHKPN yang dilaporkan pada 31 Januari 2023 untuk periodik 2022, di mana harta Menteri Pertanian tersebut didominasi oleh tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 11,3 nilainya mencapai 1,4 miliar. Kemudian harta bergerak milik Syahrul Yassin Limpo lainnya mencapai 1,1 miliar. Syahrul Yassin Limpo juga dilaporkan memiliki kas dan setara kas dengan nilai mencapai 6 miliar. Dengan total harta tersebut, Syahrul Yassin Limpo tercatat tidak memiliki hutang. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 23 Oktober 2019 atau di periode kedua pemerintahan Jokowi. Karir politik pria kelahiran 16 Maret 1955 itu dimulai dari bawah dengan menjadi Bupati Goa selama 2 periode. Setelah itu, ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan bersama
selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Usai menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode, 2008 hingga 2018 didampingi Agus Arifin Numang sebagai Wakil Gubernur. Setelah itu, ia dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertanian, tepatnya pada tahun 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka kasus korupsi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul masih dalam proses penyelidikan. Asep mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci soal kasus yang menjerat Menteri Pertanian tersebut. Namun, sejumlah pihak telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian bersumber dari laporan masyarakat. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu pada proses penegakan hukum. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 2019. Ia merupakan menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf yang berasal dari Partai Nasdem. Harta kekayaan Syahrul jika dilihat dari situs LHKPN mencapai 20 miliar lebih. Sumber kekayaannya mayoritas berasal dari kepemilikan tanah dan juga bangunan. Belakangan, sebuah akun Instagram menyebut Syahrul akan menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan suap. Selain Syahrul, ada 2 pejabat di Kementan lain yang juga menjadi tersangka. Namun, informasi tersebut masih belum dibenarkan KPK karena penyelidikan sedang berlangsung. Partai Nasdem menanggapi ditundanya pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni 2023. Nasdem memastikan kadernya tersebut tak menghindari pemanggilan KPK. Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun ia tak menghadiri jadwal pemeriksaan yang sudah ditentukan karena menghadiri G20 di India. KPK lalu menentukan jadwal pemanggilan ulang terhadap kader Partai Nasdem itu pada Senin 19 Juni. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Dedi Ramanta, memastikan anggotanya tak menghindar terhadap panggilan KPK. Menurutnya, Yassin Limpo hanya meminta penundaan waktu berkaitan dengan jadwal acara kenegaraan. Menurutnya, pemanggilan terhadap Yassin Limpo merupakan hal yang biasa. Namun, ia menduga tak ada masalah serius yang bisa menjerat Mentan. Pasalnya, selama menjadi Menteri, Yassin Limpo dinilai tak memiliki masalah dalam jabatannya dan bekerja bersih. Ia juga meyakini Syahrul Yassin Limpo memiliki reputasi selama menjabat sebagai Mentan. Dedi berharap kasus tersebut tidak menjadi margin of terror. Ia menegaskan hal itu agar pemilihan umum 2024 tidak terkesan teror. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian
menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terseret isu dugaan tindak pidana korupsi. Syahrul Yassin Limpo juga dijadwalkan memenuhi panggilan KPK pada Jumat 16 Juni hari ini. KPK memanggil Yassin Limpo soal penyelidikan di Kementerian Pertanian. Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga menuturkan bahwa Yassin Limpo dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK pada Jumat hari ini. Mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Yassin Limpo merupakan Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju pada periode 2019-2024. Syahrul Yassin Limpo merupakan kader Partai Nasdem. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada 2008 sampai 2018. Sebelum menjabat sebagai gubernur, Syahrul Yassin Limpo juga pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Goa selama 2 periode. Kemudian Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai wakil gubernur selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo dinilai berhasil untuk meningkatkan beberapa produksi beras tanah air. Hasilnya, Indonesia juga tak lagi impor beras selama 3 tahun terakhir. Sejumlah keberhasilan lain dari Syahrul Yassin Limpo juga membuatnya mendapatkan rekor muri, yang mana diantaranya adalah keberhasilannya membuat gerakan IP 400 atau tanam dari panen padi 4 kali dalam setahun. Hati-hati mengelola keuangan negara, karena kita kelola. Beredar kabar jika Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bakal dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Terkait kabar ini, Presiden Joko Widodo buka suara. Presiden memperingatkan para menterinya agar tidak masuk dalam putaran korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Spekulasi juga beredar bahwa politisi Partai Nasdem Syahrul bakal disidik dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat dikonfirmasi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis 15 Juni 2023, Presiden mengungkapkan responnya. Jokowi meminta agar hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung ke KPK. Kepala negara kembali menegaskan bahwa para menteri diminta untuk hati-hati mengelola keuangan negara. Menurutnya, anggaran di kementerian sangatlah besar. Oleh karenanya, perlu dikontrol, diawasi, dan dicek sekecil apapun uang itu. Sementara KPK membenarkan jika pihaknya tengah melakukan penyelidikan di Kementan.
Penyelidikan ini bertujuan untuk menemukan bukti awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah pihak pun telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Ali mengatakan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan bersumber dari laporan masyarakat. Kan bola balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Kan bola balik saya sampaikan, sekecil apapun, itu urusannya siapa gitu. Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Syahrul Yassin Limpo kini diisukan tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menteri Pertanian atau Mentan RI itu diduga terlibat korupsi di lembaga Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Isu ini pertama kali diungkapkan oleh akun Instagram @PDOproject pada Rabu 14 Juni 2023. Di mana dalam unggahannya, Syahrul Yassin Limpo disebut-sebut akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan juga suap. Akun PDO Project juga menyebutkan KPK akan menetapkan 2 pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Di sisi lain, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menanggapi hal tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini KPK tengah membuka penyelidikan suatu kasus dugaan korupsi dengan menyeret mantan Syahrul Yassin Limpo tersebut. Setelah kabar itu mencuat, aspek kehidupan politisi dari Partai Nasdem turut disorot, termasuk harta kekayaan sang menteri. Dilansir dari tribunnews.com melalui laman ELHKPN, Syahrul Yassin Limpo memiliki harta 20 miliar lebih. Hal tersebut sesuai dengan laporan ELHKPN yang dilaporkan pada 31 Januari 2023 untuk periodik 2022, di mana harta Menteri Pertanian tersebut didominasi oleh tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 11,3 nilainya mencapai 1,4 miliar. Kemudian harta bergerak milik Syahrul Yassin Limpo lainnya mencapai 1,1 miliar. Syahrul Yassin Limpo juga dilaporkan memiliki kas dan setara kas dengan nilai mencapai 6 miliar. Dengan total harta tersebut, Syahrul Yassin Limpo tercatat tidak memiliki hutang. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 23 Oktober 2019 atau di periode kedua pemerintahan Jokowi. Karir politik pria kelahiran 16 Maret 1955 itu dimulai dari bawah dengan menjadi Bupati Goa selama 2 periode. Setelah itu ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Usai menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode 2008 hingga 2018 didampingi Agus Arifin Numang sebagai Wakil Gubernur. Setelah itu, ia dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertanian, tepatnya pada tahun 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka kasus korupsi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul masih dalam proses penyelidikan. Asep mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci soal kasus yang menjerat Menteri Pertanian tersebut. Namun, sejumlah pihak telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian bersumber dari laporan masyarakat. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu pada proses penegakan hukum. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 2019. Ia merupakan menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf yang berasal dari Partai Nasdem. Harta kekayaan Syahrul jika dilihat dari situs LHKPN mencapai 20 miliar lebih. Sumber kekayaannya mayoritas berasal dari kepemilikan tanah dan juga bangunan. Belakangan, sebuah akun Instagram menyebut Syahrul akan menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan suap. Selain Syahrul, ada 2 pejabat di Kementan lain yang juga menjadi tersangka.
Namun informasi tersebut masih belum dibenarkan KPK karena penyelidikan sedang berlangsung. Partai Nasdem menanggapi ditundanya pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni 2023. Nasdem memastikan kadernya tersebut tak menghindari pemanggilan KPK. Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun ia tak menghadiri jadwal pemeriksaan yang sudah ditentukan karena menghadiri G20 di India. KPK lalu menentukan jadwal pemanggilan ulang terhadap kader Partai Nasdem itu pada Senin 19 Juni. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Dedi Ramanta, memastikan anggotanya tak menghindar terhadap panggilan KPK. Menurutnya, Yassin Limpo hanya meminta penundaan waktu berkaitan dengan jadwal acara kenegaraan. Menurutnya, pemanggilan terhadap Yassin Limpo merupakan hal yang biasa. Namun, ia menduga tak ada masalah serius yang bisa menjerat Mentan. Pasalnya, selama menjadi Menteri, Yassin Limpo dinilai tak memiliki masalah dalam jabatannya dan bekerja bersih. Ia juga meyakini Syahrul Yassin Limpo memiliki reputasi selama menjabat sebagai Mentan. Dedi berharap kasus tersebut tidak menjadi margin of terror. Ia menegaskan hal itu agar pemilihan umum 2024 tidak terkesan teror. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian
menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terseret isu dugaan tindak pidana korupsi. Syahrul Yassin Limpo juga dijadwalkan memenuhi panggilan KPK pada Jumat 16 Juni hari ini. KPK memanggil Yassin Limpo soal penyelidikan di Kementerian Pertanian. Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga menuturkan bahwa Yassin Limpo dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK pada Jumat hari ini. Mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Yassin Limpo merupakan Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju pada periode 2019-2024. Syahrul Yassin Limpo merupakan kader Partai Nasdem. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada 2008 sampai 2018. Sebelum menjabat sebagai gubernur, Syahrul Yassin Limpo juga pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Goa selama 2 periode. Kemudian Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai wakil gubernur selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo dinilai berhasil untuk meningkatkan beberapa produksi beras tanah air. Hasilnya, Indonesia juga tak lagi impor beras selama 3 tahun terakhir. Sejumlah keberhasilan lain dari Syahrul Yassin Limpo juga membuatnya mendapatkan rekor muri, yang mana diantaranya adalah keberhasilannya membuat gerakan IP 400 atau tanam dari panen padi 4 kali dalam setahun. Hati-hati mengelola keuangan negara, karena kita kelola. Beredar kabar jika Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bakal dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Terkait kabar ini, Presiden Joko Widodo buka suara. Presiden memperingatkan para menterinya agar tidak masuk dalam putaran korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Spekulasi juga beredar bahwa politisi Partai Nasdem Syahrul bakal disidik dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat dikonfirmasi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis 15 Juni 2023, Presiden mengungkapkan responnya. Jokowi meminta agar hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung ke KPK. Kepala negara kembali menegaskan bahwa para menteri diminta untuk hati-hati mengelola keuangan negara. Menurutnya, anggaran di kementerian sangatlah besar. Oleh karenanya, perlu dikontrol, diawasi, dan dicek sekecil apapun uang itu. Sementara KPK membenarkan jika pihaknya tengah melakukan penyelidikan di Kementan. Penyelidikan ini bertujuan untuk menemukan bukti awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah pihak pun telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Ali mengatakan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan bersumber dari laporan masyarakat. Kan bolak balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Kan bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun, itu urusannya siapa? Gitu. Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Syahrul Yassin Limpo kini diisukan tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menteri Pertanian atau Mentan RI itu diduga terlibat korupsi di lembaga Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Isu ini pertama kali diungkapkan oleh akun Instagram @PDOproject pada Rabu 14 Juni 2023. Di mana dalam unggahannya, Syahrul Yassin Limpo disebut-sebut akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan juga suap. Akun PDO Project juga menyebutkan KPK akan menetapkan 2 pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Di sisi lain, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menanggapi hal tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini KPK tengah membuka penyelidikan suatu kasus dugaan korupsi dengan menyeret mantan Syahrul Yassin Limpo tersebut. Setelah kabar itu mencuat, aspek kehidupan politisi dari Partai Nasdem turut disorot, termasuk harta kekayaan sang menteri. Dilansir dari tribunnews.com melalui laman
ELHKPN, Syahrul Yassin Limpo memiliki harta 20 miliar lebih. Hal tersebut sesuai dengan laporan ELHKPN yang dilaporkan pada 31 Januari 2023 untuk periodik 2022, di mana harta Menteri Pertanian tersebut didominasi oleh tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 11,4 miliar. Kemudian harta bergerak milik Syahrul Yassin Limpo lainnya mencapai 1,1 miliar. Syahrul Yassin Limpo juga dilaporkan memiliki kas dan setara kas dengan nilai mencapai 6 miliar. Dengan total harta tersebut, Syahrul Yassin Limpo tercatat tidak memiliki hutang. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 23 Oktober 2019 atau di periode kedua pemerintahan Jokowi. Karir politik pria kelahiran 16 Maret 1955 itu dimulai dari bawah dengan menjadi Bupati Goa selama 2 periode. Setelah itu, ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Usai menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode, 2008 hingga 2018 didampingi Agus Arifin Numang sebagai Wakil Gubernur. Setelah itu, ia dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertanian, tepatnya pada tahun 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka kasus korupsi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul masih dalam proses penyelidikan. Asep mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci soal kasus yang menjerat Menteri Pertanian tersebut. Namun, sejumlah pihak telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian bersumber dari laporan masyarakat. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu pada proses penegakan hukum. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 2019. Ia merupakan menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf yang berasal dari Partai Nasdem. Harta kekayaan Syahrul jika dilihat dari situs LHKPN mencapai 20 miliar lebih. Sumber kekayaannya mayoritas berasal dari kepemilikan tanah dan juga bangunan. Belakangan, sebuah akun Instagram menyebut Syahrul akan menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan suap. Selain Syahrul, ada 2 pejabat di Kementan lain yang juga menjadi tersangka. Namun, informasi tersebut masih belum dibenarkan KPK karena penyelidikan sedang berlangsung. Partai Nasdem menanggapi ditundanya pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni 2023. Nasdem memastikan kadernya tersebut tak menghindari pemanggilan KPK. Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun ia tak menghadiri jadwal pemeriksaan yang sudah ditentukan karena menghadiri G20 di India. KPK lalu menentukan jadwal pemanggilan ulang terhadap kader Partai Nasdem itu pada Senin 19 Juni. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Dedi Ramanta, memastikan anggotanya tak menghindar terhadap panggilan KPK. Menurutnya, Yassin Limpo hanya meminta penundaan waktu berkaitan dengan jadwal acara kenegaraan. Menurutnya, pemanggilan terhadap Yassin Limpo merupakan hal yang biasa. Namun, ia menduga tak ada masalah serius yang bisa menjerat Mentan. Pasalnya, selama menjadi Menteri, Yassin Limpo dinilai tak memiliki masalah dalam jabatannya dan bekerja bersih. Ia juga meyakini Syahrul Yassin Limpo memiliki reputasi selama menjabat sebagai Mentan. Jadi berharap kasus tersebut tidak menjadi margin of terror. Ia menegaskan hal itu agar pemilihan umum 2024 tidak terkesan teror. Menteri
Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terseret isu dugaan tindak pidana korupsi. Syahrul Yassin Limpo juga dijadwalkan memenuhi panggilan KPK pada Jumat 16 Juni hari ini. KPK memanggil Yassin Limpo soal penyelidikan di Kementerian Pertanian. Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga menuturkan bahwa Yassin Limpo dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK pada Jumat hari ini. Mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Yassin Limpo merupakan Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju pada periode 2019-2024. Syahrul Yassin Limpo merupakan kader Partai Nasdem. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada 2008 sampai 2018. Sebelum menjabat sebagai gubernur, Syahrul Yassin Limpo juga pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Goa selama 2 periode. Kemudian Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai wakil gubernur selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo dinilai berhasil untuk meningkatkan beberapa produksi beras tanah air. Hasilnya, Indonesia juga tak lagi impor beras selama 3 tahun terakhir. Sejumlah keberhasilan lain dari Syahrul Yassin Limpo juga membuatnya mendapatkan rekor muri
yang mana diantaranya adalah keberhasilannya membuat gerakan IP 400 atau tanam dari panen padi 4 kali dalam setahun. Hati-hati mengelola keuangan negara, karena kita kelola. Beredar kabar jika Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bakal dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Terkait kabar ini, Presiden Joko Widodo buka suara. Presiden memperingatkan para menterinya agar tidak masuk dalam putaran korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Spekulasi juga beredar bahwa politisi Partai Nasdem Syahrul bakal disidik dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat dikonfirmasi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis 15 Juni 2023, Presiden mengungkapkan responnya. Jokowi meminta agar hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung ke KPK. Kepala negara kembali menegaskan bahwa para menteri diminta untuk hati-hati mengelola keuangan negara. Menurutnya, anggaran di kementerian sangatlah besar. Oleh karenanya, perlu dikontrol, diawasi, dan dicek sekecil apapun uang itu. Sementara KPK membenarkan jika pihaknya tengah melakukan penyelidikan di Kementan. Penyelidikan ini bertujuan untuk menemukan bukti awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah pihak pun telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Ali mengatakan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan bersumber dari laporan masyarakat. Kan bolak balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Kan bolak balik saya sampaikan, sekecil apapun, itu urusannya siapa. Gitu. Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Syahrul Yassin Limpo kini diisukan tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menteri Pertanian atau Mentan RI itu diduga terlibat korupsi di lembaga Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Isu ini pertama kali diungkapkan oleh akun Instagram @PDOproject pada Rabu 14 Juni 2023. Di mana dalam unggahannya, Syahrul Yassin Limpo disebut-sebut akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan juga suap. Akun PDO Project juga menyebutkan KPK akan menetapkan 2 pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Di sisi lain, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menanggapi hal tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini KPK tengah membuka penyelidikan suatu kasus dugaan korupsi dengan menyeret mantan Syahrul Yassin Limpo tersebut. Setelah kabar itu mencuat, aspek kehidupan politisi dari Partai Nasdem turut disorot, termasuk harta kekayaan sang menteri. Dilansir dari tribunnews.com melalui laman ELHKPN, Syahrul Yassin Limpo memiliki harta 20 miliar lebih. Hal tersebut sesuai dengan laporan ELHKPN yang dilaporkan pada 31 Januari 2023 untuk periodik 2022. Di mana harta Menteri Pertanian tersebut didominasi oleh tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 11,3 nilainya mencapai 1,4 miliar. Kemudian harta bergerak milik Syahrul Yassin Limpo lainnya mencapai 1,1 miliar. Syahrul Yassin Limpo juga dilaporkan memiliki kas dan setara kas dengan nilai mencapai 6 miliar. Dengan total harta tersebut, Syahrul Yassin Limpo tercatat tidak memiliki hutang. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 23 Oktober 2019 atau di periode kedua pemerintahan Jokowi. Karir politik pria kelahiran 16 Maret 1955 itu dimulai dari bawah dengan menjadi Bupati Goa selama 2 periode. Setelah itu, ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Usai menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode, 2008 hingga 2018 didampingi Agus Arifin Numang sebagai Wakil Gubernur. Setelah itu, ia dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertanian, tepatnya pada tahun 2019.
Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka kasus korupsi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul masih dalam proses penyelidikan. Asep mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci soal kasus yang menjerat Menteri Pertanian tersebut. Namun, sejumlah pihak telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian bersumber dari laporan masyarakat. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu pada proses penegakan hukum. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 2019. Ia merupakan menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf yang berasal dari Partai Nasdem. Harta kekayaan Syahrul jika dilihat dari situs LHKPN mencapai 20 miliar lebih. Sumber kekayaannya mayoritas berasal dari kepemilikan tanah dan juga bangunan. Belakangan, sebuah akun Instagram menyebut Syahrul akan menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan suap. Selain Syahrul, ada 2 pejabat di Kementan lain yang juga menjadi tersangka. Namun, informasi tersebut masih belum dibenarkan KPK karena penyelidikan sedang berlangsung. Partai Nasdem menanggapi ditundanya pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni 2023. Nasdem memastikan kadernya tersebut tak menghindari pemanggilan KPK. Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun ia tak menghadiri jadwal pemeriksaan yang sudah ditentukan karena menghadiri G20 di India. KPK lalu menentukan jadwal pemanggilan ulang terhadap kader Partai Nasdem itu pada Senin 19 Juni. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Dedi Ramanta, memastikan anggotanya tak menghindar terhadap panggilan KPK. Menurutnya, Yassin Limpo hanya meminta penundaan waktu berkaitan dengan jadwal acara kenegaraan. Menurutnya, pemanggilan terhadap Yassin Limpo merupakan hal yang biasa. Namun, ia menduga tak ada masalah serius yang bisa menjerat Mentan. Pasalnya, selama menjadi Menteri, Yassin Limpo dinilai tak memiliki masalah dalam jabatannya dan bekerja bersih. Ia juga meyakini Syahrul Yassin Limpo memiliki reputasi selama menjabat sebagai Mentan. Dedi berharap kasus tersebut tidak menjadi margin of terror. Ia menegaskan hal itu agar pemilihan umum 2024 tidak terkesan teror. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri
Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terseret isu dugaan tindak pidana korupsi. Syahrul Yassin Limpo juga dijadwalkan memenuhi panggilan KPK pada Jumat 16 Juni hari ini. KPK memanggil Yassin Limpo soal penyelidikan di Kementerian Pertanian. Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga menuturkan bahwa Yassin Limpo dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK pada Jumat hari ini. Mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Yassin Limpo merupakan Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju pada periode 2019-2024. Syahrul Yassin Limpo merupakan kader Partai Nasdem. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada 2008 sampai 2018. Sebelum menjabat sebagai gubernur, Syahrul Yassin Limpo juga pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Goa selama 2 periode. Kemudian Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai wakil gubernur selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo dinilai berhasil untuk meningkatkan beberapa produksi beras tanah air. Hasilnya, Indonesia juga tak lagi impor beras selama 3 tahun terakhir. Sejumlah keberhasilan lain dari Syahrul Yassin Limpo juga membuatnya mendapatkan rekor muri, yang mana diantaranya adalah keberhasilannya membuat gerakan IP 400 atau tanam dari panen padi 4 kali dalam setahun. Hati-hati mengelola keuangan negara, karena kita kelola. Beredar kabar jika Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bakal dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Terkait kabar ini, Presiden Joko Widodo buka suara. Presiden memperingatkan para menterinya agar tidak masuk dalam putaran korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Spekulasi juga beredar bahwa politisi Partai Nasdem Syahrul bakal disidik dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat dikonfirmasi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis 15 Juni 2023, Presiden mengungkapkan responnya. Jokowi meminta agar hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung ke KPK. Kepala negara kembali menegaskan bahwa para menteri diminta untuk hati-hati mengelola keuangan negara. Menurutnya, anggaran di kementerian sangatlah besar. Oleh karenanya, perlu dikontrol, diawasi, dan dicek sekecil apapun uang itu. Sementara KPK membenarkan jika pihaknya tengah melakukan penyelidikan di Kementan. Penyelidikan ini bertujuan untuk menemukan bukti awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah pihak pun telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Ali mengatakan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan bersumber dari laporan masyarakat. Kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek.
bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun, itu urusannya siapa, gitu. Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Syahrul Yassin Limpo kini diisukan tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menteri Pertanian atau Mentan RI itu diduga terlibat korupsi di lembaga Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Isu ini pertama kali diungkapkan oleh akun Instagram @PDOproject pada Rabu 14 Juni 2023. Di mana dalam unggahannya, Syahrul Yassin Limpo disebut-sebut akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan juga suap. Akun PDO Project juga menyebutkan KPK akan menetapkan 2 pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Di sisi lain, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menanggapi hal tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini KPK tengah membuka penyelidikan suatu kasus dugaan korupsi dengan menyeret mantan Syahrul Yassin Limpo tersebut. Setelah kabar itu mencuat, aspek kehidupan politisi dari Partai Nasdem turut disorot, termasuk harta kekayaan sang menteri. Dilansir dari tribunnews.com melalui laman ELHKPN, Syahrul Yassin Limpo memiliki harta 20 miliar lebih. Hal tersebut sesuai dengan laporan ELHKPN yang dilaporkan pada 31 Januari 2023 untuk periodik 2022, di mana harta Menteri Pertanian tersebut didominasi oleh tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 11,3 nilainya mencapai 1,4 miliar. Kemudian harta bergerak milik Syahrul Yassin Limpo lainnya mencapai 1,1 miliar. Syahrul Yassin Limpo juga dilaporkan memiliki kas dan setara kas dengan nilai mencapai 6 miliar. Dengan total harta tersebut, Syahrul Yassin Limpo tercatat tidak memiliki hutang. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 23 Oktober 2019 atau di periode kedua pemerintahan Jokowi. Karir politik pria kelahiran 16 Maret 1955 itu dimulai dari bawah dengan menjadi Bupati Goa selama 2 periode. Setelah itu ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Usai menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode, 2008 hingga 2018 didampingi Agus Arifin Numang sebagai Wakil Gubernur. Setelah itu, ia dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertanian, tepatnya pada tahun 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka kasus korupsi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul masih dalam proses penyelidikan. Asep mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci soal kasus yang menjerat Menteri Pertanian tersebut. Namun, sejumlah pihak telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian bersumber dari laporan masyarakat. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu pada proses penegakan hukum. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 2019. Ia merupakan menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf yang berasal dari Partai Nasdem. Harta kekayaan Syahrul jika dilihat dari situs LHKPN mencapai 20 miliar lebih. Sumber kekayaannya mayoritas berasal dari kepemilikan tanah dan juga bangunan. Belakangan, sebuah akun Instagram menyebut Syahrul akan menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan suap. Selain Syahrul, ada 2 pejabat di Kementan lain yang juga menjadi tersangka. Namun, informasi tersebut masih belum dibenarkan KPK karena penyelidikan sedang berlangsung. Partai Nasdem menanggapi ditundanya pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni 2023. Nasdem memastikan kadernya tersebut tak menghindari pemanggilan KPK. Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian.
namun ia tak menghadiri jadwal pemeriksaan yang sudah ditentukan karena menghadiri G20 di India. KPK lalu menentukan jadwal pemanggilan ulang terhadap kader Partai Nasdem itu pada Senin 19 Juni. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Dedi Ramanta, memastikan anggotanya tak menghindar terhadap panggilan KPK. Menurutnya, Yassin Limpo hanya meminta penundaan waktu berkaitan dengan jadwal acara kenegaraan. Menurutnya, pemanggilan terhadap Yassin Limpo merupakan hal yang biasa. Namun, ia menduga tak ada masalah serius yang bisa menjerat Mentan. Pasalnya, selama menjadi Menteri, Yassin Limpo dinilai tak memiliki masalah dalam jabatannya dan bekerja bersih. Ia juga meyakini Syahrul Yassin Limpo memiliki reputasi selama menjabat sebagai Mentan. Dedi berharap kasus tersebut tidak menjadi margin of terror. Ia menegaskan hal itu agar pemilihan umum 2024 tidak terkesan teror. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan.
Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terseret isu dugaan tindak pidana korupsi. Syahrul Yassin Limpo juga dijadwalkan memenuhi panggilan KPK pada Jumat 16 Juni hari ini. KPK memanggil Yassin Limpo soal penyelidikan di Kementerian Pertanian. Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga menuturkan bahwa Yassin Limpo dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK pada Jumat hari ini. Mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Yassin Limpo merupakan Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju pada periode 2019-2024. Syahrul Yassin Limpo merupakan kader Partai Nasdem. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada 2008 sampai 2018. Sebelum menjabat sebagai gubernur, Syahrul Yassin Limpo juga pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Goa selama 2 periode. Kemudian Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai wakil gubernur selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo dinilai berhasil untuk meningkatkan beberapa produksi beras tanah air. Hasilnya Indonesia juga tak lagi impor beras selama 3 tahun terakhir. Sejumlah keberhasilan lain dari Syahrul Yassin Limpo juga membuatnya mendapatkan rekor muri, yang mana diantaranya adalah keberhasilannya membuat gerakan IP 400 atau tanam dari panen padi 4 kali dalam setahun. Hati-hati mengelola keuangan negara, karena kita kelola. Beredar kabar jika Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bakal dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Terkait kabar ini, Presiden Joko Widodo buka suara. Presiden memperingatkan para menterinya agar tidak masuk dalam putaran korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Spekulasi juga beredar bahwa politisi Partai Nasdem Syahrul bakal disidik dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat dikonfirmasi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis 15 Juni 2023, Presiden mengungkapkan responnya. Jokowi meminta agar hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung ke KPK. Kepala negara kembali menegaskan bahwa para menteri diminta untuk hati-hati mengelola keuangan negara. Menurutnya, anggaran di kementerian sangatlah besar. Oleh karenanya, perlu dikontrol, diawasi, dan dicek sekecil apapun uang itu. Sementara KPK membenarkan jika pihaknya tengah melakukan penyelidikan di Kementan. Penyelidikan ini bertujuan untuk menemukan bukti awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah pihak pun telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Ali mengatakan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan bersumber dari laporan masyarakat. Kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Kan bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun, itu urusannya siapa, gitu. Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Syahrul Yassin Limpo kini diisukan tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menteri Pertanian atau Mentan RI itu diduga terlibat korupsi di lembaga Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Isu ini pertama kali diungkapkan oleh akun Instagram @PDOproject pada Rabu 14 Juni 2023. Di mana dalam unggahannya, Syahrul Yassin Limpo disebut-sebut akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan juga suap. Akun PDO Project juga menyebutkan KPK akan menetapkan 2 pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Di sisi lain, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menanggapi hal tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini KPK tengah membuka penyelidikan suatu kasus dugaan korupsi dengan menyeret mantan Syahrul Yassin Limpo tersebut. Setelah kabar itu mencuat, aspek kehidupan politisi dari Partai Nasdem turut disorot, termasuk harta kekayaan sang menteri. Dilansir dari tribunnews.com melalui laman ELHKPN, Syahrul Yassin Limpo memiliki harta 20 miliar lebih. Hal tersebut sesuai dengan laporan ELHKPN yang dilaporkan pada 31 Januari 2023 untuk periodik 2022, di mana harta Menteri Pertanian tersebut didominasi oleh tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 11,3 nilainya mencapai 1,4 miliar.
Kemudian harta bergerak milik Syahrul Yassin Limpo lainnya mencapai 1,1 miliar. Syahrul Yassin Limpo juga dilaporkan memiliki kas dan setara kas dengan nilai mencapai 6 miliar. Dengan total harta tersebut, Syahrul Yassin Limpo tercatat tidak memiliki hutang. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 23 Oktober 2019 atau di periode kedua pemerintahan Jokowi. Karir politik pria kelahiran 16 Maret 1955 itu dimulai dari bawah dengan menjadi Bupati Goa selama 2 periode. Setelah itu, ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Usai menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode, 2008 hingga 2018 didampingi Agus Arifin Numang sebagai Wakil Gubernur. Setelah itu, ia dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertanian, tepatnya pada tahun 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka kasus korupsi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul masih dalam proses penyelidikan. Asep mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci soal kasus yang menjerat Menteri Pertanian tersebut. Namun, sejumlah pihak telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian bersumber dari laporan masyarakat. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu pada proses penegakan hukum. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 2019. Ia merupakan menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf yang berasal dari Partai Nasdem. Harta kekayaan Syahrul jika dilihat dari situs LHKPN mencapai 20 miliar lebih. Sumber kekayaannya mayoritas berasal dari kepemilikan tanah dan juga bangunan. Belakangan, sebuah akun Instagram menyebut Syahrul akan menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan suap. Selain Syahrul, ada 2 pejabat di Kementan lain yang juga menjadi tersangka. Namun, informasi tersebut masih belum dibenarkan KPK karena penyelidikan sedang berlangsung. Partai Nasdem menanggapi ditundanya pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni 2023. Nasdem memastikan kadernya tersebut tak menghindari pemanggilan KPK. Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun ia tak menghadiri jadwal pemeriksaan yang sudah ditentukan karena menghadiri G20 di India. KPK lalu menentukan jadwal pemanggilan ulang terhadap kader Partai Nasdem itu pada Senin 19 Juni. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Dedi Ramanta, memastikan anggotanya tak menghindar terhadap panggilan KPK. Menurutnya, Yassin Limpo hanya meminta penundaan waktu berkaitan dengan jadwal acara kenegaraan. Menurutnya, pemanggilan terhadap Yassin Limpo merupakan hal yang biasa. Namun, ia menduga tak ada masalah serius yang bisa menjerat Mentan. Pasalnya, selama menjadi Menteri, Yassin Limpo dinilai tak memiliki masalah dalam jabatannya dan bekerja bersih. Ia juga meyakini Syahrul Yassin Limpo memiliki reputasi selama menjabat sebagai Mentan. Jadi, berharap kasus tersebut tidak menjadi margin of terror. Ia menegaskan hal itu agar pemilihan umum 2024 tidak terkesan teror. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang.
Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terseret isu dugaan tindak pidana korupsi. Syahrul Yassin Limpo juga dijadwalkan memenuhi panggilan KPK pada Jumat 16 Juni hari ini. KPK memanggil Yassin Limpo soal penyelidikan di Kementerian Pertanian. Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga menuturkan bahwa Yassin Limpo dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK pada Jumat hari ini. Mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Yassin Limpo merupakan Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju pada periode 2019-2024. Syahrul Yassin Limpo merupakan kader Partai Nasdem. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada 2008 sampai 2018. Sebelum menjabat sebagai gubernur, Syahrul Yassin Limpo juga pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Goa selama 2 periode. Kemudian Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai wakil gubernur selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo dinilai berhasil untuk meningkatkan beberapa produksi beras tanah air. Hasilnya, Indonesia juga tak lagi impor beras selama 3 tahun terakhir. Sejumlah keberhasilan lain dari Syahrul Yassin Limpo juga membuatnya mendapatkan rekor muri, yang mana diantaranya adalah keberhasilannya membuat gerakan IP 400 atau tanam dari panen padi 4 kali dalam setahun. Hati-hati mengelola keuangan negara, karena kita kelola. Beredar kabar jika Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bakal dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Terkait kabar ini, Presiden Joko Widodo buka suara. Presiden memperingatkan para menterinya agar tidak masuk dalam putaran korupsi.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Spekulasi juga beredar bahwa politisi Partai Nasdem, Syahrul, bakal disidik dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat dikonfirmasi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis 15 Juni 2023, Presiden mengungkapkan responnya. Jokowi meminta agar hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung ke KPK. Kepala negara kembali menegaskan bahwa para menteri diminta untuk hati-hati mengelola keuangan negara. Menurutnya, anggaran di kementerian sangatlah besar. Oleh karenanya, perlu dikontrol, diawasi, dan dicek sekecil apapun uang itu. Sementara KPK membenarkan jika pihaknya tengah melakukan penyelidikan di Kementan. Penyelidikan ini bertujuan untuk menemukan bukti awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah pihak pun telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Ali mengatakan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan bersumber dari laporan masyarakat. Kan bola balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget. Harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Kan bola balik saya sampaikan, sekecil apapun, itu urusannya siapa gitu. Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Syahrul Yassin Limpo kini diisukan tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menteri Pertanian atau Mentan RI itu diduga terlibat korupsi di lembaga Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Isu ini pertama kali diungkapkan oleh akun Instagram @PDOproject pada Rabu 14 Juni 2023, di mana dalam unggahannya Syahrul Yassin Limpo disebut-sebut akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan juga suap. Akun PDOproject juga menyebutkan KPK akan menetapkan 2 pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Di sisi lain, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menanggapi hal tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini KPK tengah membuka penyelidikan suatu kasus dugaan korupsi dengan menyeret mantan Syahrul Yassin Limpo tersebut. Setelah kabar itu mencuat, aspek kehidupan politisi dari Partai Nasdem turut disorot, termasuk harta kekayaan sang menteri. Dilansir dari tribunnews.com melalui laman ELHKPN, Syahrul Yassin Limpo memiliki harta 20 miliar lebih. Hal tersebut sesuai dengan laporan ELHKPN yang dilaporkan pada 31 Januari 2023 untuk periodik 2022, di mana harta Menteri Pertanian tersebut didominasi oleh tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 11,4 miliar. Kemudian harta bergerak milik Syahrul Yassin Limpo lainnya mencapai 1,1 miliar. Syahrul Yassin Limpo juga dilaporkan memiliki kas dan setara kas dengan nilai mencapai 6 miliar. Dengan total harta tersebut, Syahrul Yassin Limpo tercatat tidak memiliki hutang. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 23 Oktober 2019 atau di periode kedua pemerintahan Jokowi. Karir politik pria kelahiran 16 Maret 1955 itu dimulai dari bawah dengan menjadi Bupati Goa selama 2 periode. Setelah itu, ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Usai menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode, 2008 hingga 2018 didampingi Agus Arifin Numang sebagai Wakil Gubernur. Setelah itu, ia dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertanian, tepatnya pada tahun 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka kasus korupsi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul masih dalam proses penyelidikan. Asep mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci soal kasus yang menjerat Menteri Pertanian tersebut. Namun, sejumlah pihak telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian bersumber dari laporan masyarakat. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu pada proses penegakan hukum. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 2019. Ia merupakan menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf yang berasal dari Partai Nasdem. Harta kekayaan Syahrul jika dilihat dari situs LHKPN mencapai 20 miliar lebih. Sumber kekayaannya mayoritas berasal dari kepemilikan tanah dan juga bangunan. Belakangan, sebuah akun Instagram menyebut Syahrul akan menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan suap. Selain Syahrul, ada 2 pejabat di Kementan lain yang juga menjadi tersangka. Namun, informasi tersebut masih belum dibenarkan KPK karena penyelidikan sedang berlangsung. Partai Nasdem menanggapi ditundanya pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni 2023. Nasdem memastikan kadernya tersebut tak menghindari pemanggilan KPK. Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun ia tak menghadiri jadwal pemeriksaan yang sudah ditentukan karena menghadiri G20 di India. KPK lalu menentukan jadwal pemanggilan ulang terhadap kader Partai Nasdem itu pada Senin 19 Juni. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Dedi Ramanta, memastikan anggotanya tak menghindar terhadap panggilan KPK. Menurutnya, Yassin Limpo hanya meminta penundaan waktu berkaitan dengan jadwal acara kenegaraan. Menurutnya, pemanggilan terhadap Yassin Limpo merupakan hal yang biasa. Namun, ia menduga tak ada masalah serius yang bisa menjerat Mentan. Pasalnya, selama menjadi Menteri, Yassin Limpo dinilai tak memiliki masalah dalam jabatannya dan bekerja bersih. Ia juga meyakini Syahrul Yassin Limpo memiliki reputasi selama menjabat sebagai Mentan. Dedi berharap kasus tersebut tidak menjadi margin of terror. Ia menegaskan hal itu agar pemilihan umum 2024 tidak terkesan teror. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang.
Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terseret isu dugaan tindak pidana korupsi. Syahrul Yassin Limpo juga dijadwalkan memenuhi panggilan KPK pada Jumat 16 Juni hari ini. KPK memanggil Yassin Limpo soal penyelidikan di Kementerian Pertanian. Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga menuturkan bahwa Yassin Limpo dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK pada Jumat hari ini. Mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Yassin Limpo merupakan Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju pada periode 2019-2024. Syahrul Yassin Limpo merupakan kader Partai Nasdem. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada 2008 sampai 2018. Sebelum menjabat sebagai gubernur, Syahrul Yassin Limpo juga pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Goa selama 2 periode. Kemudian Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai wakil gubernur selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo dinilai berhasil untuk meningkatkan beberapa produksi beras tanah air. Hasilnya, Indonesia juga tak lagi impor beras selama 3 tahun terakhir. Sejumlah keberhasilan lain dari Syahrul Yassin Limpo juga membuatnya mendapatkan rekor muri, yang mana diantaranya adalah keberhasilannya membuat gerakan IP 400 atau tanam dari panen padi 4 kali dalam setahun. Hati-hati mengelola keuangan negara, karena kita kelola. Beredar kabar jika Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bakal dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Terkait kabar ini, Presiden Joko Widodo buka suara. Presiden memperingatkan para menterinya agar tidak masuk dalam putaran korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Spekulasi juga beredar bahwa politisi Partai Nasdem Syahrul bakal disidik dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat dikonfirmasi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis 15 Juni 2023, Presiden mengungkapkan responnya. Jokowi meminta agar hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung ke KPK. Kepala negara kembali menegaskan bahwa para menteri diminta untuk hati-hati mengelola keuangan negara. Menurutnya, anggaran di kementerian sangatlah besar. Oleh karenanya, perlu dikontrol, diawasi, dan dicek sekecil apapun uang itu. Sementara KPK membenarkan jika pihaknya tengah melakukan penyelidikan di Kementan. Penyelidikan ini bertujuan untuk menemukan bukti awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah pihak pun telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Ali mengatakan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan bersumber dari laporan masyarakat. Kan bolak-balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Kan bolak-balik saya sampaikan, sekecil apapun, itu urusannya siapa? Gitu. Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Syahrul Yassin Limpo kini diisukan tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menteri Pertanian atau Mentan RI itu diduga terlibat korupsi di lembaga Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Isu ini pertama kali diungkapkan oleh akun Instagram @PDOproject pada Rabu 14 Juni 2023.
di mana dalam unggahannya Syahrul Yassin Limpo disebut-sebut akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan juga suap. Akun Video Project juga menyebutkan KPK akan menetapkan 2 pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Di sisi lain, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menanggapi hal tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini KPK tengah membuka penyelidikan suatu kasus dugaan korupsi dengan menyeret mantan Syahrul Yassin Limpo tersebut. Setelah kabar itu mencuat, aspek kehidupan politisi dari Partai Nasdem turut disorot, termasuk harta kekayaan sang menteri. Dilansir dari tribunnews.com melalui laman ELHKPN, Syahrul Yassin Limpo memiliki harta 20 miliar lebih. Hal tersebut sesuai dengan laporan ELHKPN yang dilaporkan pada 31 Januari 2023 untuk periodik 2022. Di mana harta Menteri Pertanian tersebut didominasi oleh tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 11,3 nilainya mencapai 1,4 miliar. Kemudian harta bergerak milik Syahrul Yassin Limpo lainnya mencapai 1,1 miliar. Syahrul Yassin Limpo juga dilaporkan memiliki kas dan setara kas dengan nilai mencapai 6 miliar. Dengan total harta tersebut, Syahrul Yassin Limpo tercatat tidak memiliki hutang. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 23 Oktober 2019 atau di periode kedua pemerintahan Jokowi. Karir politik pria kelahiran 16 Maret 1955 itu dimulai dari bawah dengan menjadi Bupati Goa selama 2 periode. Setelah itu, ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Usai menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode, 2008 hingga 2018 didampingi Agus Arifin Numang sebagai Wakil Gubernur. Setelah itu, ia dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertanian, tepatnya pada tahun 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka kasus korupsi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul masih dalam proses penyelidikan. Asep mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci soal kasus yang menjerat Menteri Pertanian tersebut. Namun, sejumlah pihak telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian bersumber dari laporan masyarakat. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu pada proses penegakan hukum. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 2019. Ia merupakan menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf yang berasal dari Partai Nasdem. Harta kekayaan Syahrul jika dilihat dari situs LHKPN mencapai 20 miliar lebih. Sumber kekayaannya mayoritas berasal dari kepemilikan tanah dan juga bangunan. Belakangan, sebuah akun Instagram menyebut Syahrul akan menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan suap. Selain Syahrul, ada 2 pejabat di Kementan lain yang juga menjadi tersangka. Namun, informasi tersebut masih belum dibenarkan KPK karena penyelidikan sedang berlangsung. Partai Nasdem menanggapi ditundanya pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni 2023. Nasdem memastikan kadernya tersebut tak menghindari pemanggilan KPK. Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun ia tak menghadiri jadwal pemeriksaan yang sudah ditentukan karena menghadiri G20 di India. KPK lalu menentukan jadwal pemanggilan ulang terhadap kader Partai Nasdem itu pada Senin 19 Juni. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Dedi Ramanta, memastikan anggotanya tak menghindar terhadap panggilan KPK. Menurutnya, Yassin Limpo hanya meminta penundaan waktu berkaitan dengan jadwal acara kenegaraan. Menurutnya, pemanggilan terhadap Yassin Limpo merupakan hal yang biasa. Namun, ia menduga
tak ada masalah serius yang bisa menjerat Mentan. Pasalnya selama menjadi Menteri Yassin Limpo dinilai tak memiliki masalah dalam jabatannya dan bekerja bersih. Ia juga meyakini Syahrul Yassin Limpo memiliki reputasi selama menjabat sebagai Mentan. Dedi berharap kasus tersebut tidak menjadi margin of terror. Ia menegaskan hal itu agar pemilihan umum 2024 tidak terkesan teror. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terseret isu dugaan tindak pidana korupsi. Syahrul Yassin Limpo juga dijadwalkan memenuhi panggilan KPK pada Jumat 16 Juni hari ini. KPK memanggil Yassin Limpo soal penyelidikan di Kementerian Pertanian. Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga menuturkan bahwa Yassin Limpo dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK pada Jumat hari ini. Mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Yassin Limpo merupakan Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju pada periode 2019-2024. Syahrul Yassin Limpo merupakan kader Partai Nasdem. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada 2008 sampai 2018. Sebelum menjabat
sebagai gubernur, Syahrul Yassin Limpo juga pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Goa selama 2 periode. Kemudian Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai wakil gubernur selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo dinilai berhasil untuk meningkatkan beberapa produksi beras tanah air. Hasilnya Indonesia juga tak lagi impor beras selama 3 tahun terakhir. Sejumlah keberhasilan lain dari Syahrul Yassin Limpo juga membuatnya mendapatkan rekor muri, yang mana diantaranya adalah keberhasilannya membuat gerakan IP 400 atau tanam dari panen padi 4 kali dalam setahun. Hati-hati mengelola keuangan negara, karena kita kelola. Beredar kabar jika Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo bakal dijadikan tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Terkait kabar ini, Presiden Joko Widodo buka suara. Presiden memperingatkan para menterinya agar tidak masuk dalam putaran korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dikabarkan tengah menyelidiki dugaan kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Spekulasi juga beredar bahwa politisi Partai Nasdem Syahrul bakal disidik dan ditetapkan sebagai tersangka. Saat dikonfirmasi di Pasar Menteng Pulo, Jakarta Selatan, Kamis 15 Juni 2023, Presiden mengungkapkan responnya. Jokowi meminta agar hal tersebut sebaiknya ditanyakan langsung ke KPK. Kepala negara kembali menegaskan bahwa para menteri diminta untuk hati-hati mengelola keuangan negara. Menurutnya, anggaran di kementerian sangatlah besar. Oleh karenanya, perlu dikontrol, diawasi, dan dicek sekecil apapun uang itu. Sementara KPK membenarkan jika pihaknya tengah melakukan penyelidikan di Kementan. Penyelidikan ini bertujuan untuk menemukan bukti awal terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi. Sejumlah pihak pun telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Ali mengatakan penyelidikan dugaan korupsi di Kementan bersumber dari laporan masyarakat. Kan bolak balik saya sampaikan, hati-hati mengelola keuangan negara. Karena kita kelola ini di setiap kementerian gede banget, harus diawasi, harus dikontrol, harus dicek. Kan bolak balik saya sampaikan, sekecil apapun, itu urusannya siapa? Gitu. Kalau urusan penegak hukum ya tanyakan ke penegak hukum lah, jangan ditanyakan ke saya. Syahrul Yassin Limpo kini diisukan tengah dibidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Menteri Pertanian atau Mentan RI itu diduga terlibat korupsi di lembaga Kementerian Pertanian yang dipimpinnya. Isu ini pertama kali diungkapkan oleh akun Instagram @videoproject pada Rabu 14 Juni 2023. Di mana dalam unggahannya, Syahrul Yassin Limpo disebut-sebut akan ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK atas dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan juga suap. Akun Video Project juga menyebutkan KPK akan menetapkan 2 pejabat Kementan lainnya sebagai tersangka. Di sisi lain, PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu menanggapi hal tersebut. Pihaknya mengatakan saat ini KPK tengah membuka penyelidikan suatu kasus dugaan korupsi dengan menyeret mantan Syahrul Yassin Limpo tersebut. Setelah kabar itu mencuat, aspek kehidupan politisi dari Partai Nasdem turut disorot, termasuk harta kekayaan sang menteri. Dilansir dari tribunnews.com melalui laman ELHKPN, Syahrul Yassin Limpo memiliki harta 20 miliar lebih. Hal tersebut sesuai dengan laporan ELHKPN yang dilaporkan pada 31 Januari 2023 untuk periodik 2022. Di mana harta Menteri Pertanian tersebut didominasi oleh tanah dan bangunan yang nilainya mencapai 11,3 nilainya mencapai 1,4 miliar. Kemudian harta bergerak milik Syahrul Yassin Limpo lainnya mencapai 1,1 miliar. Syahrul Yassin Limpo juga dilaporkan memiliki kas dan setara kas dengan nilai mencapai 6 miliar. Dengan total harta tersebut, Syahrul Yassin Limpo tercatat tidak memiliki hutang. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 23 Oktober 2019 atau di periode kedua pemerintahan Jokowi. Karir politik pria kelahiran 16 Maret 1955 itu dimulai dari bawah dengan menjadi Bupati Goa selama 2 periode. Setelah itu, ia menjabat sebagai Wakil Gubernur Sulawesi Selatan bersama
selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Usai menjabat Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan selama 2 periode, 2008 hingga 2018 didampingi Agus Arifin Numang sebagai Wakil Gubernur. Setelah itu, ia dipilih Presiden Jokowi menjadi Menteri Pertanian, tepatnya pada tahun 2019. Komisi Pemberantasan Korupsi buka suara soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka kasus korupsi. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan, kasus dugaan korupsi yang menjerat Syahrul masih dalam proses penyelidikan. Asep mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci soal kasus yang menjerat Menteri Pertanian tersebut. Namun, sejumlah pihak telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian bersumber dari laporan masyarakat. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu pada proses penegakan hukum. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 2019. Ia merupakan menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf yang berasal dari Partai Nasdem. Harta kekayaan Syahrul jika dilihat dari situs LHKPN mencapai 20 miliar lebih. Sumber kekayaannya mayoritas berasal dari kepemilikan tanah dan juga bangunan. Belakangan, sebuah akun Instagram menyebut Syahrul akan menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan suap. Selain Syahrul, ada 2 pejabat di Kementan lain yang juga menjadi tersangka. Namun, informasi tersebut masih belum dibenarkan KPK karena penyelidikan sedang berlangsung. Partai Nasdem menanggapi ditundanya pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni 2023. Nasdem memastikan kadernya tersebut tak menghindari pemanggilan KPK. Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK terkait kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun ia tak menghadiri jadwal pemeriksaan yang sudah ditentukan karena menghadiri G20 di India. KPK lalu menentukan jadwal pemanggilan ulang terhadap kader Partai Nasdem itu pada Senin 19 Juni. Wakil Sekretaris Jenderal Partai Nasdem, Dedi Ramanta, memastikan anggotanya tak menghindar terhadap panggilan KPK. Menurutnya, Yassin Limpo hanya meminta penundaan waktu berkaitan dengan jadwal acara kenegaraan. Menurutnya, pemanggilan terhadap Yassin Limpo merupakan hal yang biasa. Namun, ia menduga tak ada masalah serius yang bisa menjerat Mentan. Pasalnya, selama menjadi Menteri, Yassin Limpo dinilai tak memiliki masalah dalam jabatannya dan bekerja bersih. Ia juga meyakini Syahrul Yassin Limpo memiliki reputasi selama menjabat sebagai Mentan. Dedi berharap kasus tersebut tidak menjadi margin of terror. Ia menegaskan hal itu agar pemilihan umum 2024 tidak terkesan teror. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian
menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian atau Mentan Syahrul Yassin Limpo dipanggil KPK untuk penyelidikan terkait isu dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Namun, ia dikonfirmasi batal mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat 16 Juni 2023 karena masih harus menjalankan tugas negara ke India. Meski begitu, dirinya tetap kooperatif dan meminta pengunduran jadwal untuk ke KPK pada Selasa 27 Juni mendatang. Hal itu diungkapkan oleh Syahrul Yassin Limpo pada Jumat 16 Juni. Dirinya ke India untuk menghadiri pertemuan para Menteri Pertanian G20. Sehingga ia menegaskan mangkir bukan karena urusan pribadi, melainkan menjalankan tugas negara. Adapun pihaknya juga telah mengirimkan surat pada KPK Kamis 15 Juni lalu. Selain menyatakan sikap menghargai pemanggilan KPK, Syahrul juga menegaskan akan tetap kooperatif dan berkomitmen datang ke Gedung Merah Putih. Tentunya dengan penjadwalan baru untuk pemeriksaan, yakni 27 Juni mendatang. Sebagai informasi, penyelidikan di lingkungan Kementan disebut berawal dari laporan masyarakat sejak awal tahun 2023. KPK kemudian menindaklanjuti pada proses penegakan hukum. Hal itu diungkapkan oleh pihak KPK, Ali Fikri. Ali belum bisa mengungkapkan dugaan korupsi yang ada di lingkungan Kementan tersebut. Pasalnya, kasus masih dalam tahap penyelidikan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus tersebut terkait dugaan penerimaan, gratifikasi, dan surat pertanggungjawaban atau SPJ fiktif. Selain itu, ada pula dugaan pemerasan di lingkungan Kementan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo terseret isu dugaan tindak pidana korupsi. Syahrul Yassin Limpo juga dijadwalkan memenuhi panggilan KPK pada Jumat 16 Juni hari ini. KPK memanggil Yassin Limpo soal penyelidikan di Kementerian Pertanian. Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri juga menuturkan bahwa Yassin Limpo dipanggil ke Gedung Merah Putih KPK pada Jumat hari ini. Mulai pukul 9.30 waktu Indonesia Barat, Yassin Limpo merupakan Menteri Pertanian di Kabinet Indonesia Maju pada periode 2019-2024. Syahrul Yassin Limpo merupakan kader Partai Nasdem. Ia pernah menjabat sebagai Gubernur Sulawesi Selatan pada 2008 sampai 2018. Sebelum menjabat sebagai gubernur, Syahrul Yassin Limpo juga pernah menjabat sebagai bupati di Kabupaten Goa selama 2 periode. Kemudian Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai wakil gubernur selama 1 periode mendampingi Amin Syam. Sejak menjabat sebagai Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo dinilai berhasil untuk meningkatkan beberapa produksi beras tanah air. Hasilnya, Indonesia juga tak lagi impor beras